baik-baik semua ya. Nah, hari ini Hiromi bakal nemenin teman-teman semua di Yorsei Banzai Week dengan tema Community Talk tentang manganime. Nah, di sini kalian semua apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Dan aku mau nanya nih, karena hari ini tema kita adalah manganime, otomatis kita bakal ngomongin tentang manga serta anime nih. Di sini teman-teman ada nggak sih yang suka sama manga dan anime? Biasanya disebut kalau nggak salah tuh wibu kan ya? Nah, siapa nih teman-teman yang wibu? Mungkin boleh angkat tangan atau bisa bilang di chat nih, aku gitu. Oke deh, karena hari ini tuh kita ada talk show gitu, kayak ngobrol-ngobrol santai bareng 3 narasumber yang kece banget. Siapa aja sih 3 narasumber yang sudah terlihat di sini? Nah, penasaran kan? Oke, Hiromi bakal kenalin satu persatu. Yang pertama itu ada Kak M. Renaldi, atau yang bakal kita panggil Kak Naldi. Halo Kak Naldi. Halo, Apa kabar nih Kak? baik-baik Alhamdulillah. Oke deh. Nah, Kak Naldi ini siapa sih? Oke ya, jadi aku mau kenalin Kak Naldi. Kak Naldi ini adalah seorang founder dari Animes Daily. Animes Daily itu sendiri adalah platform yang membagikan informasi seputar anime dan juga Jepangan yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Animes Daily sendiri tidak hanya ada di Instagram loh teman-teman, tapi ada juga di platform lain yaitu Discord. Nah, di Discord ini dijadikan sebagai platform untuk berkomunikasi dan juga sharing seputar anime dan Jepangan lainnya. Menariknya, Animes Daily ini tuh platform yang beda gitu dari platform-platform lain. Kenapa sih kok beda? Iya, soalnya di Animes Daily ini dia lebih santai dan juga memberikan kebebasan pada adminnya untuk membahas segala hal tentang anime tanpa dibatasi oleh tren. Oh, menarik banget kan? Oke deh, selanjutnya ada narasumber kita yang kedua. Ini ada Kak Zakwan Ariska, atau yang bakal kita panggil sebagai Kak Ro. Halo Kak Ro. Halo, Oke, Kak Ro gimana? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Kak. Nah, Kak Ro ini adalah seorang founder dari komunitas Network Anime ID. Network Anime ID itu sendiri adalah platform yang membahas tentang berita, spoiler, fakta, dan juga teori menarik seputar anime. Nah, siapa nih di sini yang suka teori-teori menarik di balik anime yang ditonton? Oke, terus Network Anime ini sendiri udah berdiri sejak tahun 2019 dan ada di beberapa platform sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, Hello, Woilo, Discord, YouTube, dan juga TikTok. Waduh, lengkap banget nih teman-teman. Dan narasumber kita yang ketiga yang cantik banget nih ada Kak Tika atau Kak Mirantika Kamalintan. Halo Kak Tika. Halo semua. Apa kabar Kak Tika? Sehat? Sehat. Oke deh. Nah, Kak Tika ini adalah seorang sekretaris dari komunitas Gamabunta UGM. Gamabunta UGM itu apa sih? Nah, Gamabunta UGM itu adalah sebuah komunitas pecinta kebudayaan Jepang yang sudah berdiri sejak November 2011. Waduh, udah 11 tahun loh. Ini mantep nih. Nah, komunitas ini sendiri punya tujuan untuk mewadahi teman-teman yang suka tentang kebudayaan Jepang, bisa banget di komunitas ini. Oke, biar nggak lama-lama, aku juga mau ngingetin buat teman-teman nih, tadi aku udah kenalin ke 3 narasumber kita yang kece banget itu, dan aku mau ngingetin teman-teman buat stay tune terus di acara ini sampai akhir, karena nanti bakal dibagiin link presensi sama Yormin. Dan juga untuk peserta yang ingin bertanya, karena ini kan kita mau ngobrol-ngobrol seru gitu ya, kalau misalnya teman-teman kepikiran, aku pengen nanya ini gitu, bisa banget langsung chat di kolom chat ya, pokoknya ketik aja pertanyaan kalian di kolom chat yang udah ada di Zoom kita. Nanti kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut bareng 3 narasumber kece kita. Yeay. Oke, biar nggak lama nih ya, kita langsung aja masuk ke talk show kita yang seru. Oke, gimana kakak-kakak, siap? Oke, siap. Oke deh. Oke, kalau misalnya ngomongin soal anime nih, kayak kita langsung ke ini aja kali ya. Kenapa sih kok bisa suka sama anime gitu? Awal mulanya tuh apa anime dan manga nih yang bikin aku suka nih sama ini? Mungkin dari Kak Tika dulu kali ya. Kak Tika nih suka anime dan manga juga?
Iya, suka. Oke. Gimana nih, bisa diceritain nggak awal mulanya gimana suka sama Oke. anime? Awal mula tuh waktu kecil ya. Jadi tuh waktu kecil tuh aku tuh dikenalin sama orang tua tuh tentang ini kartun Disney. Jadi aku dulu waktu kecil tuh anaknya tuh Disney banget gitu. Aduh, Istilahnya iya. si paling Disney gitu kan. Aduh. Nah, itu karena aku udah familiar sama ya animasi-animasi gitu. Jadi ya aku nontonnya ya kartun-kartun gitulah waktu kecil. Terus habis itu kan dulu ada Doraemon, Shinchan gitu-gitu kan. Terus aku nonton itu nyoba terus kok suka gitu loh. Habis itu apa ya? Seiring berjalannya waktu, aku nemu anime Kekaisi itu tuh dulu di Antv gitu kan. Saya kan dulu kan belum ada komputer gitu kan, masih kecil, bocil lah istilahnya gitu. Jadi tuh di Antv tuh dulu sering tuh nayangin kayak anime-anime gitu. Habis itu aku sama saudaraku gitu kan nonton itu terus kayak ini tuh termasuk Disney bukan ya? Dulu aku ngiranya gitu. Terus kayaknya bukan dari Jepang gitu kan. Terus habis itu aku mengenal anime gitu. Oh ini namanya anime kartun dari Jepang gitu kan. Habis itu sih awal mulai suka anime gitu kan. Tapi kalau udah nyemplung ke jadi wibu tuh kenaikan mau ke SMP gitu. Jadi mulai apa ya dulu tuh ngopi anime dari warnet. Nah itu awal mulai jadi wibu gitu. Oke, ini Iya. aku juga mengalami nih masa-masa kayak gini. Awalnya Iya. nonton Princess Disney, terus tiba-tiba setiap pagi ada kartun yang ditayangin ya. Iya. Terus jadi, suka nih apa nih? Gitu. Jadi ngikutin, terus ngopi-ngopi di warnet gitu ya. Iya. Bener. Oke, kalau Kak Naldi sendiri gimana nih awal mulanya jadi pecinta anime dan manga nih? Oke, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Iya, sama Kak. Sendiri itu dari SMP sih. Tepatnya itu di kelas 8. Jadi dulu ada teman teman saya itu nonton anime gitu kan. Terus kayak apa nih gitu kan. Waktu itu kan kayak belum kayak tahunya kalau anime itu Naruto kan dulu di Global TV. Nah, terus kayak ikutan nonton gitu kan. Dulu dia kalau ada yang tahu dia nonton Gaku Sentoshi Asteris itu semacam ya anime harem gitu loh. Tapi lebih ke ini sih kayak tiap karakternya kayak unik gitu. Jadi nyoba nonton gitu kan. Ternyata kayak asik juga gitu. Terus ya nyoba-nyoba anime lain gitu. Dan ya sampai sekarang keterusan. Dan Tagihan ya lama-lama ya. itu yang buat emang kayak kayak bikin jadi wibu gitu istilahnya kayak kalau ada yang tahu itu Kobayashi Sanchi no Meteor Season 1 itu animenya ringan dan ya itu cocok banget sih kalau buat wibu pemula. Oke, siapa nih teman-teman yang udah nonton anime yang udah disebutin sama Kanal di tadi? Bisa bisa komen nih di kolom chat. Ya itu recommended. Kayak gitu ya biasanya. Jadi pertama, oh cocok nih. Jadi penasaran soal film-film lain. Oh ternyata jadi keterusan gitu ya kayak. Ya. Oh ya sebelumnya mohon maaf ya ini sambilan kuliah. Jadi kalau ada suara yang cukup dihiraukan saja. Oke, baik Kak. Nah, selanjutnya kita tanya ke Kak Ro nih. Kira-kira gimana nih awal mulanya suka sama anime dan manga dari Kak Ro sendiri? Kalau awal suka manga dan anime itu kalau nggak salah SMP kelas 2 itu baru tahu kalau kartun itu anime namanya. Oh, Jadi sebelumnya itu cuma tahunya itu kartun itu kayak dulu di Space Tune kan ada banyak. Nah, awal tahu dari situ. Lama kelamaan dikasih tahu soal game online. Nah, itu namanya anime. Lama kelamaan mulai nyari-nyari dan keterusan sampai sekarang. iya sih, bener. Aku juga dulu ngiranya semua yang digambar itu kartun. Ternyata nggak, ternyata beda-beda teman-teman. Sama persis nih. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana nih kalau misalnya kakak-kakak tuh lebih suka mana sih, anime atau manga gitu? Mana nih yang kayak aku tuh lebih suka ini? Mungkin dari Kak Naldi dulu. Kalau aku sih untuk sekarang ya itu lebih ke manga sih. Soalnya kan sekarang itu karena sudah kuliah juga itu bagi waktunya kadang terus ikut keorganisasian juga. Jadi kayak sekarang tuh lebih lebih memilih yang singkat gitu waktunya. Kalau baca manga itu kan kayak
10 sampai 15 menit itu udah kayak beberapa chapter udah kebaca gitu. Kalau anime kan itu satu episodenya 23 menit, belum lagi kayak satu season itu udah ada 12 episode. Jadi sekarang untuk efisiensi waktu lebih memilih manga sih. Dan sekarang juga manga lumayan menarik sih, kayak lebih banyak variatif gitu. Iya benar. Biasanya Kak baca manga di mana nih? Kalau aku sih yang legalnya itu di Manga Plus, tapi bahasa Inggris itu. Oke, agak struggle ya bahasa Inggris ini. Ini nggak bisa sekalian belajar kalau misalnya kita baca pakai bahasa Inggris nih. Nah, kalau Kak Rul sendiri lebih suka mana, manga atau anime? Kalau aku sendiri pribadi sih tergantung ya. Kan ada beberapa adaptasi anime itu yang bagus di animenya, ada juga yang bagus di manganya. Nah, kalau kebanyakan sih masih baca manga, tapi juga tetap nonton anime yang seru-seru. Ya, kurang lebih begitu. Oke, jadi tergantung lah ya, ini apa nih tentang ceritanya gitu ya. Iya. Oke, menarik banget nih. Nah, kalau misalnya Kak Tika, gimana? Manga atau anime? Kalau aku ini ya, karena aku emang suka banget nonton film gitu kan, jadi aku lebih prefer anime gitu. Oh, Makanya, iya, suka nonton aja gitu. Gitu sih. iya. Lebih seru ya, ada suaranya gitu dan Iya, bergerak. sama kan, seiyu-seiyunya kan juga kayak suaranya kan bagus-bagus gitu kan. Sama dengan nonton anime itu aku juga bisa belajar bahasa Jepang gitu loh. Gitu. Oke deh, menarik nih. Nah, kalau misalnya manga atau anime pertama kali yang Kakak baca atau nonton tuh apa sih, Kak? Kak Tika? Kalau aku ya, untuk anime ya ini. Anime pertama tuh yang yaitu tadi kayak Kaishi gitu kan. Itu tuh ceritanya apa ya? Kalau nggak salah tentang dukun. Dukun pembasmi setan gitulah. Jadi tuh mereka tuh kayak ngebasmi yokai gitu kan, tapi tuh ada kekuatannya gitu, ada jurus-jurusnya gitu loh. Kayak wow, kayak dulu tuh aku pengen jadi penyihir gitulah. Soalnya aku suka nonton itu sama apa ya, dulu tuh aku juga kayak kan suka Harry Potter juga kan, jadi kayak aku suka banget tuh kayak sih, soalnya kayak penyihir gitu. Terus kalau untuk manga ya, manga pertama kali itu aku ini apa ya, beli komik di Gramet, judulnya tuh Charming Angel. Itu aku beli karena covernya bagus, cantik gitu kan. Jadi kayak wah catching sekali, aku mau beli gitu kan. Gambarnya cantik, terus kayak apa ya, cerita tentang malaikat-malaikat gitu. Jadi kayak magical gitu kan. Kayak kalau anak kecil cewek biasanya kan suka yang bagus, cantik-cantik, imut-imut, kawai-kawai gitulah. Iya. Setuju banget nih, bener nih. Aku juga kalau ngelihat ada buku terus bagus gitu waktu itu kayak aku mau beli ini ya. Iya. Padahal nggak tahu awalnya tuh kan baca komik kan yang ngide-ngide aja ya. Habis itu kayak pertama tuh bingung bacanya gimana, kan itu panel-panel gitu kan. Terus kayak ini gimana ya bacanya, terus ya akhirnya bisa belajar sendirilah, tahu akhirnya. Iya benar, udah kebiasa jadi udah ngerti ya alur-alurnya gimana. Nah tadi kalau Kak Naldi juga ini ya, anime pertama yang tonton tadi kayak sih apa tuh tadi? Kobayashi. Oh Kobayashi. Boleh diceritain nggak sih Kak itu tentang apa? Kobayashi itu anime slice of life. Dia soal ada apa ya, gimana ya jelasinnya? Pokoknya ada naga itu datang ke dunia manusia, terus jadi maid. Jadi si Kobayashinya. Jadi kayak itu keseharian dia di dunia manusia as a maid gitu. Nilai jual animenya tuh lebih ke komedinya sih. Komedinya bisa dibilang bagus sih dari anime lain, kayak fresh gitu. Terus ada karakter lain yang lucu-lucu juga. Kayak si Kana itu yang loli-loli gitu yang lucu. Terus karakter lain juga yang sama yang membedakan anime ini dengan anime lain itu walaupun anime slice of life ya gitu, anime yang biasa-biasa aja kayak kalau dari segi grafis, tapi di anime ini grafisnya kayak niat banget gitu buat ukuran anime slice of life. Jadi kayak paket lengkap lah kalau nonton anime ini. Oke deh, aku jadi penasaran ya. Aku belum pernah nonton Kobayashi. Mungkin abisnya aku bakal nonton deh. Bagus. Kalau manganya Kak, apa nih yang pertama kali dibaca waktu itu? Kalau manga itu yang benar-benar niat baca itu Chainsaw Man. Nah,
Chainsaw Man ini rada dark sih ceritanya. Dia nyeritain ini karakter utamanya itu dia awalnya dia kayak punya utang banyak gitu, terus nyoba ngelunasin utangnya dengan memburu iblis. Terus dia karena dia ini kan nggak punya kekuatan gitu, terus dia mati gitu. Tapi ternyata dia ada yang nolongin si petnya. Jadi dia punya pet gitu kan, bentuknya gergaji mesin gitu. Terus si petnya ini ngorbanin dirinya buat ngidupin karakter utamanya, dan dia sampai sekarang jadi manusia setengah gergaji mesin. Dan ya cara ngebasmi iblisnya terus dengan transform ke gergaji mesin gitu. Dan itu unik sekali. Aku tadi itu ngira pas disebut pet tuh literally hewan peliharaan gitu loh. Ternyata gergaji mesin, guys. Kalian ngebayangin nggak? ya tapi Gergaji mesin hidup. Ini menarik banget nih. Aku lagi-lagi penasaran. Soalnya jujur aku nggak terlalu banyak baca-baca manga atau anime gitu sih. Jadi aku dapat banyak rekomendasi nih dari kakak-kakak. Nah, selanjutnya untuk Kak Ro nih, boleh diceritain juga dong anime pertama sama manga pertama yang sudah dinikmati itu. Ada apa nih, Kak? Anime pertama itu yang paling dinikmati itu Dragon Ball sih, walaupun udah mainstream tapi tetap itu karya masterpiece dari Toriyama Sensei kalau nggak salah. Itu ceritanya mesti sudah tahu semuanya kan tentang Goku yang mencari Dragon Ball. Oh iya. Kalau untuk seriesnya kan masih berlanjut hingga sekarang dan manganya juga masih berlanjut. Nah kalau series yang paling aku suka itu series Dragon Ball Z yang kalau nggak salah tentang mereka mencari Dragon Ball itu sampai keluar angkasa, Dragon Ball yang dunia. Nah itu keren banget sih. Terus kalau untuk manga pertama yang aku baca itu Welcome to Demon School itu mah. Nah kalau ini nih terbaik, beneran terbaik. Kenapa? Karena awalnya itu kayak ada komedi gitu, kemudian kelamaan mulai storynya itu mulai kerasa agak berat itu nggak langsung berat tapi perlahan kemudian sampai sekarang itu masih berlanjut itu ceritanya. Dan iya nih, emang Dragon Ball tuh kayak dulu di Indosiar apa ya tayangnya ya, kalau nggak salah. Itu emang ikonik banget, sampai lagunya pasti hafal semua deh, kayak bertarunglah Dragon Ball. Sampai sekarang ya masih terngiang lagu-lagunya. Oke deh, nah ini teman-teman kalau misalnya mau nanya ke Kak Tika, Kak Naldi, dan Kak Ro bisa banget loh di kolom chat. Nanti bakal Hiromi bacain juga buat pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi kali ya. Kalau genre, nah ini genre kan banyak banget ya macam-macam. Ada yang slice of life tadi, terus ada yang mungkin fantasi kayak yang disuka sama Kak Tika gitu kan. Kalau gimana nih kalau teman-teman? Mungkin dari Kak Ro dulu, kira-kira genre apa nih yang paling pokoknya kalau genre ini aku suka deh gitu. Apa nih Kak? Kalau genre sih dulu pas awal-awal sama sekarang kan udah beda gitu. Semakin dewasa tentunya berubah kata orang. Kalau dulu itu sukanya lebih ke action sama komedi. Kayak One Punch Man itu. Terus lama-kelamaan itu jadi kok bosen sama action-action yang maksudnya itu naif-naif. Nah, sekarang pindah ke anime yang slice of life kayak Kobayashi tadi yang ditonton Nal. Terus kayak apa ya, real life itu ya anime-anime yang ringan-ringan lah. Oke, iya sih emang slice of life lumayan bisa bikin kita refreshing juga ya. Kalau Kanaldi gimana? Genre yang paling favorit apa nih? Kayaknya mirip-mirip deh sama Siro. Oh iya. Kalau dulu kan sukanya kayak action gitu. Kayak awal-awal banget kan nonton anime kayak imajinasinya masih tinggi gitu. Suka action, suka fantasi. Kalau sekarang sih lebih ke slice of life aja sih, kayak ringan gitu. Nggak bikin stres. Kayak misalnya kayak tugas kuliah numpuk gitu kan. Banyak laporan itu ya pelariannya ya ke anime-anime sejenisnya gitu. Oke, udah pusing sama dunia nyata, nggak mau dipusingin juga ya sama anime, jadi kayak yang chill aja gitu. Kecuali kayak libur gitu kan, itu ya bisa sih kalau anime yang mikir-mikir banget. Oke deh. Kalau Kak Tika gimana nih? Genre apa nih yang paling suka?
Ya, yang paling suka ini sih fantasi sih. Oh, iya ya. Iya. Tadi yang disebutin pertama itu banyak sihir-sihirnya. Iya, yang penyihir-penyihir gitu kan. Nah, pengen jadi penyihir gitu kan. Aduh, ya selain fantasi ya ini sih romance, komedi gitu. Gitu Sama sih, sih. aku juga suka tuh yang fantasi-fantasi. Dulu waktu aku kecil, sama nih kayak Katika. Suka banget nonton anime tuh Sakura Card Captor. Kalau teman-teman tahu, wah aku suka banget sama Sakura Card Captor. Itu kayak cantik, terus aku pengen juga jadi kayak dia gitu. Jadi ternyata sampai sebesar ini aku belum bisa jadi Sakura. Mungkin nanti kali ya ikut-ikut cosplay kali ya, biar bisa jadi Sakura. Nah, ini ada yang nanya teman kita. Ini dari Kak Wawan. Kak Wawan ini nanya, halo kakak-kakak, saya ingin meminta rekomendasi anime bergenre horor atau fantasi yang menarik untuk diikuti sekarang. Oke teman-teman, gimana? Ada rekomendasi mungkin dari Kak Naldi? Ada nggak nih rekomendasi anime horor atau fantasi? Kalau horor sih jarang ya nontonnya. Tapi ada sih kayak horor, tapi horornya itu kayak horor ke mental gitu. Wah. Jadi anime pertama yang aku kayak ngeri banget nontonnya itu mau Shoujo Madoka Magica. Itu sebenarnya ngeceritain kayak anak-anak ini kan kayak bersih kayak anak-anak yang suka sihir-sihir gitulah. Tapi ceritanya dark banget gitu aslinya. Itu sih kalau horor ya. Kalau fantasinya banyak sih. Sekarang sih Black Clover juga bagus. Terus Fairy Tail juga bagus. Atau kalau mau lebih fantasi banget ya, mending nonton ini sih Tales of Gesteria The X. Itu fantasinya dapat banget. Oke, lumayan banyak di rekomendasinya. Kalau Kak Ro sendiri ada rekomendasi nggak Kak buat anime horor dan fantasi? Ya, kalau anime horor sih saya kurang banyak nonton ya, karena nggak terlalu suka horor, takut. Kalau fantasi? Nah, kalau anime horor tuh yang cukup populer dari beberapa tahun lalu itu Miruko-chan, kalau nggak salah namanya. Yang cerita tentang gadis Miruko-chan. Oh, Miruko-chan, oke. Itu yang gadis bisa lihat waktu secara tiba-tiba. Nah, kalau untuk fantasi sendiri sih banyak ya, dari anime isekai itu kan semuanya fantasi, tapi ya kayak udah ada template-nya gitu. Jadi ini fantasi bakal masuk guild, terus berpetualang dan lain sebagainya. Kalau untuk rekomendasi sih yang menurut aku cukup bagus untuk sebuah anime fantasi itu No Game No Life, itu bagus sih. Terus ada juga nggak terlalu bagus ya, Konosuba itu keren. Konosuba itu nggak, maksudnya itu ceritanya nggak terlalu berat tapi menghibur. Terus kalau yang mau fantasi berat itu ada Overlord, itu bakal ada season 4-nya Oktober tahun ini. Overlord ya? Ya, Overlord. Oke, nah kalau Kak Tika gimana nih? Ada nggak rekomendasi genre horor dan fantasi? Genre horor ya, aduh aku sebenarnya tuh penakut, tapi apa ya, aku ada rekomendasi juga sih anime, tapi ini masuk horor nggak ya? Tapi aku kurang tahu gitu masuk horor apa enggak. Mungkin horor psikologi gitu ya. Judulnya Subete Ga F ni Naru kalau nggak salah. Itu. Oke, itu sih. panjang Itu ya judulnya. tentang apa ya, detektif misteri gitu, ada horornya. Ya, pokoknya tentang detektifan lah, misteri gitu. Coba aja gitu ya. Kalau apa ya, fantasi ya tadi. Fantasi itu apa ya, yang bisa aku rekomendasikan mungkin Akagami no Shirayuki Hime gitu ya. Nah, itu tuh apa ya, aku tuh tertarik dengan judulnya kan, Shirayuki Hime kan Snow White gitu kan. Bahasa Jepangnya Snow White, jadi kayak wah ini kok Snow White, dulu kan aku anaknya Disney banget nih, kayak aduh kepancing gitu kan. Terus aku nyoba nonton. Jadi ceritanya tentang kayak ya Snow White tapi rambutnya merah gitu. Terus dia ada di kerajaan gitu, terus dia ketemu pangeran dan wow. Ya pokoknya tonton aja, itu seru banget sama ringan juga gitu loh. Emang anime nih keren-keren banget, ide-idenya tuh kayak wow, out of the box gitu. Iya.
Sama apa ya? Kalau fantasi lain mungkin ini sih anime Ghibli itu semua fantasi bagus-bagus banget tuh, wajib banget ditonton gitu loh. Iya bener. Ceritanya bagus, ringan, visualnya juga bagus. Gitu sih. Oke deh, mantap nih, udah banyak rekomendasi. Terus sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada teman kita juga yang nanya, wah cukup antusias ternyata nih teman-teman. Ini ada dari Kak Nuryani Hadijah Syaputri. Jadi pertanyaannya adalah, Kak mau nanya nih, ada nggak rekomendasi nama komunitas-komunitas seperti pecinta anime dan manga untuk melihat rekomendasi judul anime dan manga? Mungkin di komunitasnya Kak Naldi dan Kak Pro juga ada kali ya, dan di Gama Bunta juga mungkin ada rekomendasi kayak gini-gini juga kali ya Kak. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap mungkin dari Kak Naldi, mungkin ada nggak sih komunitas atau pecinta anime yang suka merekomendasikan judul-judul menarik gitu? Ya ada dong. Boleh Ya, nih diinfoin nih. Instagram ya ke Animes Daily aja. Itu aku sebagai adminnya sering bagiin rekomendasi, terus berita update anime, terus ya fakta-fakta menarik juga ada di situ. Jadi langsung ke Instagramnya aja Animes Daily. Sorry promosi. Nggak apa-apa, ini Terus memang wadah kita berpromosi. Terus kalau mau ketemu teman seperwibuan, teman yang sama-sama suka anime gitu, bisa langsung ke Discord-nya aja. Di situ banyak kok kayak teman-teman juga yang mau kasih rekomendasi anime-anime yang emang bagus-bagus di musim ini, atau yang anime-anime yang secara spesifik gitu, kayak anime kayak Sao gitu atau gimana gitu, bisa aja langsung ke Discord. Oke, nah kalau Kak Tika mungkin bisa ceritain nih tentang komunitasnya. Iya, komunitas Gabunta ya. Jadi tuh di komunitas ini tuh kan karena online gitu kan, pakai Discord juga sama kayak tempatnya Mas Naldi gitu kan, pakai Discord juga. Buat yang mau join Discord-nya bisa tuh ke Instagramnya Gama Bunta UGM, nanti di bio-nya ada link Discord, itu join aja. Dan di situ ada channel khusus buat ngomongin tentang anime gitu kan, nanti bisa ngasih tahu nih rekomendasi anime musim ini tuh apa aja, nanti juga bisa diskusi bareng, ini review animenya gimana sih, misalnya mau lihat temennya dulu nih udah nonton misalnya, terus kayak tanya, review dong animenya ini gimana, bagus apa enggak, nanti temennya ini bakal ngasih masukan gitu loh. Jadi kayak ya kalau masih bingung ya bisa join aja ke Gama Bunta. Oke, nah kalau Kak Roni bisa juga nih promosiin buat komunitasnya Network Anime ID. Silakan Kak. Kalau di buat anime ID itu kita nggak memandang genre dan anime apa itu. Bahkan anime BL pernah juga jadi rekomendasi Wah, di sana karena ada adminnya yang seorang perempuan dan dia juga suka begituan lah. Oke. Lalu untuk yang mau nanya seputar kita network anime itu bisa join ke grup WhatsApp-nya atau Discord-nya. Dan saya juga sekarang ini sedang di Anime Daily juga. Itu sudah fakta yang menarik. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi 3 komunitas ini tuh bisa banget nih buat lihat rekomendasi manga atau anime yang unik-unik. Tadi ada Animes Daily, terus ada juga Network Anime ID, dan juga ada Gama Bunta. Bisa banget teman-teman Gama Bunta UGM. Nanti di situ bisa deh diskusi tentang apa sih yang lagi hype sekarang, manga atau animenya gitu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya nih kakak-kakak dari Jasmine Fitria Dewi. Nah, sebelumnya selamat siang kakak-kakak semua. Saya mau nanya Kak, menurut kakak anime apa yang paling berkesan buat kakak-kakak semua? Wah, ini seru nih. Dari Kak Ro dulu mungkin anime apa nih yang paling berkesan Kak? Anime yang paling berkesan ya, itu No Game No Life sih. Kalau anime yang paling berkesan sampai sekarang masih kayak Kenapa? walaupun belum ada keduanya. Kalau alasannya kenapa berkesan itu, yang pertama karena ceritanya itu seru, tentang 2 orang kakak beradik, Sora dan Shiro. Dia tuh di dunianya itu jadi top player lah, kayak udah mentok lah, paling tinggi di atas. Lalu kemudian tiba-tiba dia masuk ke isekai, di sana dia harus kayak main game gitu, beradu dengan orang-orang banyak, dan
ya keseruannya itu di permainan pikirannya. Kayak mereka itu main kepintaran, main kecerdasan. Itu yang paling berkesan sih. Oke. Nah, kalau Kak Naldi, mungkin anime apa nih yang paling berkesan? Kalau dari aku sih anime paling berkesan itu Suzumiya Haruhi. Itu sebenarnya aku mikirnya awalnya itu kan anime slice of life biasa gitu kan. Tapi ternyata ceritanya lebih berat daripada yang aku pikirkan. Jadi dalam satu anime itu ada kayak time travel, terus ada ilmu, kayak ada supernaturalnya juga, terus kayak pokoknya animenya lengkap banget gitu. Tapi aku awalnya nonton season satunya itu kayak biasa aja kan, kayak animenya kayak nggak jelas banget gitu. Tapi ternyata pas udah nonton movie-nya, ternyata pas semua misterinya terungkap itu kayak puas banget gitu animenya, kayak nggak nyesel pernah nonton anime. Jadi ya kalau ini saran nih buat teman-teman kalau nonton anime itu selesain gitu. Siapa tahu kan kayak yang bikin bagus itu endingnya gitu. Iya nih bener. Kadang emang awalnya biasa aja, taunya endingnya wow, luar biasa. Gitu endingnya. Kalau Kak Tika gimana nih? Ada rekomendasi nggak yang bukan rekomendasi sih, anime apa nih yang paling berkesan gitu dari Kak Tika? Anime paling berkesan ya ini sih, apa ya, judulnya Ryuto Sobakasu no Hime. Itu tuh Belle gitu kan. Dulu tuh aku tahu judulnya Belle tuh aku kirain ya Disney juga gitu loh. Beauty and the Beast gitu. Ternyata aku nonton gitu kan. Itu kan movie kan, jadi kayak 1 jam gitu udah selesai. Tapi tuh kayak bagus banget, sangat berkesan, menimbulkan apa ya, pokoknya gue ya kayak speechless gitulah intinya. Dan di situ tuh ceritanya tuh tentang seseorang yang dia tuh bisa menemukan jati dirinya di dunia virtual. Jadi tuh ada namanya tuh You itu tuh kayak dunia virtualnya. Dia tuh jadi di dunia virtual tuh bisa membuat persona. Jadi di sana ada MC-nya tuh namanya Suzu gitu kan. Dia membuat personanya sendiri tuh mengikuti Belle gitulah. Jadi kayak putri cantik gitulah. Tapi dia punya freckles gitu kan. Nah, kan dia di real life tuh kan kayak dia tuh kayak habis depresi, habis ditinggal ibunya meninggal gitu kan. Jadi dia tuh selama beberapa tahun tuh takut untuk menunjukkan jati dirinya. Tapi dengan dia masuk ke dunia virtual, dia bisa menemukan jati dirinya dan dia bisa menjadi Suzu yang versi lebih baik di sana gitu. Dan itu tentang apa ya? Anime tentang bagaimana cara menemukan jati diri dengan bantuan dunia virtual seperti itu. Itu sih. Jadi emang dari anime-anime gitu ada pelajaran yang bisa dipetik gitu ya. Nah, ini balik lagi nih Kak, tadi yang soal kan banyak kakak-kakak nih ada link Discord-nya ya buat komunitas. Mungkin bisa dikasih tahu nih cara dapetin link Discord-nya tuh kayak gimana sih Kak? Mungkin dari Kak Tika dulu di Gamabunta UGM gimana cara dapetinnya? Kalau untuk dapat link Discord Gamabunta itu cukup mampir aja ke IG-nya Gamabunta UGM. Di situ tuh walaupun base-nya UGM, tapi tuh orang luar tuh boleh, misal dari univ-univ lain atau misal anak SMA atau umum itu boleh join aja gitu. Soalnya kita juga terbuka gitulah. Di situ nanti di bio IG ada kok, nanti klik aja, habis itu nanti langsung ke direct ke server Discord, join, habis itu melakukan perkenalan di channel perkenalan gitu. Nanti langsung udah join gitu. Oke, Gamabunta UGM ya tadi Instagramnya? Oke, itu teman-teman bisa di-follow. Kalau Kak Ro nih gimana cara dapetin link Discord-nya? Kalau untuk dapetin link Discord-nya ada di Instagram-nya juga. Nanti ada di highlight bagian sosial media, kalian bisa cari yang Discord. Itu ada linknya, tinggal swipe up, masih swipe up. Apa nih Network ID? Network Anime ID Instagramnya sama Network Anime ID atau pakai _.com? Pakai networkanime.id. Oke, itu ya teman-teman. Networkanime.id. Langsung bisa dicek nih di Instagramnya. Kalau Kak Naldi, gimana caranya buat dapetin link Discord-nya nih di Animes Daily? Itu tinggal langsung ke Instagram Anis Daily langsung, terus ini di bagian sorotan itu pencet aja yang link, itu tinggal swipe up terus langsung join ke Discord-nya. Oke, Instagramnya Animes Daily? Iya, Anis Daily. Anis Daily doang.
Oke deh. Nah, itu teman-teman ya bisa langsung nih cek Instagramnya tadi ada Gamabunta UGM, networkanime.id dan juga Animes Daily. Nanti di situ masing-masing udah ada linknya, teman-teman tinggal swipe up aja. Wah, easy sekali. Bisa langsung nih, habis itu langsung join, terus ketemu sama kakak-kakak ini lagi nih. Kan seru ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, gitu bisa banget. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari, wah lumayan banyak. Oh, dari Kak Agung. Kak Agung nanya gini, Kak Tika kan suka anime fantasi. Oh, ini buat Kak Tika nih. Yang sekarang-sekarang anime fantasi kebanyakan isekai harem dengan joke cowok gitu. Apakah sebagai cewek masih bisa menikmati? Waduh, gimana nih Kak Tika? Bisa nggak? Ya, ini aslinya pertanyaan yang bagus ya, tapi ya Iya. aku coba jawab ya dari nih. perspektif aku sebagai cewek gitu kan. Oke. Ya, aslinya tuh gimana ya? Kadang tuh kalau anime isekai yang banyak cowok haremnya tuh kadang aku kurang suka gitu kan. Saya kayak menjadikan wanita sebagai objek saja gitu. Kayak sebagai apa ya? Sebagai objek pemuas nafsu lelaki gitu kan. Jadi itu kayak dari perspektif aku sebagai perempuan tuh kayak kok gini gitu, kayak perempuan sebagai objek mainan aja gitu kan. Terus kayak aku juga nggak kurang srek gitu loh. Jadi aku kalau sekarang ini kalau genre fantasi yang isekai itu aku milih-milih banget, beneran milih-milih banget gitu. Nah, sekarang kan anime fantasi yang isekai gitu kan kayak ya mirip-mirip lah kayak satu sama lain gitu lah, cuman staple-staple doang gitu. Ya aku sangat pemilih dan bener-bener kayak biasanya kalau aku ngelihat ini sih sinopsisnya dulu sih, sinopsis terus kayak trailernya dulu. Jadi aku harus pintar-pintar memfilter gitu lah. Lagian kan juga aku yang nonton, berarti kan aku harus enjoy juga sama ceritanya gitu. Jadi aku benar-benar harus milih juga gitu sih. Iya benar. Emang berarti harus selektif sesuai dengan preferensinya ya Kak ya. Iya. Yeah. Oke. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Mila Samara Zahra. Kak, biasanya animator dari anime itu ada ciri khasnya nggak sih? Dari segi cerita atau ilustrasinya? Untuk kakak sendiri kalau nonton anime paling memperhatikan segi cerita atau ilustrasinya? Terima kasih sebelumnya. Mungkin Kak Naldi dulu mungkin gimana nih Kak? Ada nggak sih ciri khasnya? Oke, jadi ini 2 ya pertanyaannya ya. Ada 2. Ciri khas ya. Ciri khas. Kalau tiap animator itu ngikut studionya sih. Jadi kalau ciri khas itu lebih ke ciri khas studio sih. Misal kayak Ufotable itu. Ufotable itu ciri khasnya kan kayak frame-nya itu kayak mungkin banyak banget gitu. Jadi kayak mulus banget. Waktu kayak fighting scene-nya kayak di Kimetsu no Yaiba, terus di Pet Series juga itu keren banget sih. Terus bedanya juga sama kayak studio lain, kayak studio punyanya Makoto Shinkai itu kayak lebih ke ini kan, ke pemandangan ininya kan, pemandangan tempatnya gitu. Jadi tiap studio itu pasti beda dari segi ilustrasi. Kalau dari segi cerita sih itu tergantung sutradaranya sih, tergantung manganya gitu, tergantung pokoknya yang bikin ceritanya gitu. Nggak ada hubungannya sih sama animatornya. Terus kalau dari segi cerita atau ilustrasi, aku kalau sekarang sih lebih ceritanya sih, walaupun grafis itu lebih utama kan karena yang pertama kali kita lihat, tapi kalau menurutku lebih ke ceritanya sih. Misal kayak anime zaman dulu itu kan grafisnya kan nggak terlalu bagus, nggak kayak sekarang gitu yang udah bagus banget. Tapi kalau dulu itu ceritanya masih fresh gitu, dan iya cukup worth it juga buat dinikmati. Mungkin itu saja sih. Oke deh. Nah kalau Kak Rul sendiri gimana? Lebih pilih anime dari cerita atau grafisnya nih? Kalau milih anime itu aku lebih suka dari grafisnya. Kalau biasanya itu kurang memperhatikan ceritanya kalau soal yang pertama dilihat itu. Pertama itu memanjakan mata. Kalau enak dilihat itu kan kita jadi nyaman untuk lanjutin story-nya. Oke, jadi grafisnya dulu baru ceritanya ya Kak ya? Oke, kalau Kak Tika nih gimana? Grafis dulu atau cerita dulu nih yang diutamakan? Kalau aku karena manusia makhluk visual gitu ya, aku ya memperhatikan grafis sih nomor 1 gitu kan. Kadang kalau gambarnya burik aku kurang bisa menikmati gitu kan.
Iya, terus sama lihat desain karakternya juga gitu loh. Apakah ini cakep atau enggak nih? Bisa dijadikan husbando atau enggak nih? Gitu kan. Husbando wife-able enggak nih? Gitu kan. Kayak ngeliat dulu. Terus habis itu ya cerita juga sih. Terus kalau untuk apa ya? Kayak studio yang paling favorit aku itu ya tentu saja Ghibli gitu kan. Gambar bagus, cerita bagus, semuanya mantap gitu. Oke, iya nih. Biasanya emang ada dua tipikal gitu ya. Yang pertama, pokoknya grafisnya enak, pasti nontonnya enak. Ada juga yang pokoknya ceritanya kalau bagus, gambarnya kayak gimana, pasti nikmatin. Nah, ini dua-duanya kayak gini. Kalau teman-teman gimana nih? Lebih pilih grafis atau cerita? Bisa banget komen di kolom chat. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Sugino Saji. Ini untuk kakak-kakak semua pertanyaannya. Saat ini bisnis web manga atau streaming anime itu masih menjanjikan nggak sih? Sekarang kan aturan makin ketat, khusus yang streaming kan makin banyak yang di-ban. Nah, gimana nih menurut kakak-kakak? Mungkin dari Kak Tika, gimana? Oh ya, aku ya. Ya, sepertinya kalau streaming tuh ini ya, kan udah mulai banyak yang legal gitu ya. Jadi ya kalau kita dengan menonton legal tuh kan kita juga bisa mendukung animatornya gitu kan, dari kita saling mendukung lah intinya. Kita dapat kontennya walaupun kadang bayar harus di Netflix, harus subscribe Netflix, Disney Plus, tapi nggak apa-apa, kita juga di situ kita menghargai animatornya juga. Mereka kan juga telah jerih mengeluarkan jerih payahnya untuk menciptakan anime yang sebagus itu gitu. Tapi ini buat ini yang nanya Sugino Saji ini kamu ngambilnya tuh kalau misalnya legal itu nggak apa-apa, sangat menjanjikan gitu, walaupun bayar nggak apa-apa. Pasti orang-orang juga udah pada tahu tentang hak cipta gitu loh. Sekarang kan hak cipta itu kan sangat penting ya gitu. Tapi kalau misalnya ilegal, mending jangan dulu. Soalnya takutnya ke-banned. Di lain itu kamu juga merugikan animator gitu. Seperti itu ya. Iya, benar nih. Ini tips dari Kak Tika. Kalau dari Kak Ro sendiri, menurut Kak Ro gimana nih? Masih menjanjikan nggak sih streaming-streaming gini? Kalau untuk animasi, aku rasa nggak terlalu menjanjikan. Tapi kalau untuk sendiri itu kan sekarang masih nggak terlalu banyak ya. Ada legalnya. Mungkin kayak Manga Plus dan kadang apa ya, Kakao itu juga ada sedikit manganya. Nah kalau web manga sendiri tuh temanku juga ada yang buat dan sekarang udah mulai sukses sih. Jadi bisa dibilang cukup menjanjikan, tapi kembali ke titik awal tadi, karena itu ilegal jadi kurang baik lah. Ada pasal-pasalnya kalau sampai terkenal. Iya, benar banget. Hati-hati nih teman-teman yang ilegal. Nah, kalau misalnya Kak Naldi sendiri, gimana pandangannya soal bisnis web manga dan streaming online gini? Ya, sama sih kayak Ro sama Katika tadi, cukup menjanjikan, tapi nggak boleh gitu, karena kan ilegal. Terus juga sekarang kan nonton anime nggak sesusah dulu gitu. Sekarang udah ada Muse Indonesia, ada Netflix, ada dan lain-lain gitu. Bisa aja gitu kan kayak nonton gratis, nonton kayak di YouTube gitu kan, di Muse itu nggak harus bayar kan, cuma iklan doang bisa nonton. Jadi kayak misal kayak ada kepikiran gitu kan, mending jangan gitu. Soalnya itu kan ada hak cipta juga. Terus ya ya pokoknya jangan lah gitu. Itu aja sih. Bener nih teman-teman. Emang kalau pokoknya udah ada kata ilegal tuh mungkin sepintas menjanjikan ya, menguntungkan, untungnya gede. Tapi kalau misalnya ilegal, resikonya tuh gede banget loh teman-teman. Karena pasti ada pasal-pasal yang mengatur, kan nggak mau ya kita udah dapat duit banyak tapi nggak bisa dinikmatin malah masuk penjara. Aduh, serem banget. Jangan. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kak Ro mungkin sedang terputus, kita coba hubungi kembali ya untuk Kak Ro-nya. Nanti sembari menunggu Kak Ro, kita lanjut aja nih. Ada pertanyaan. Kalau misalnya dari Animes Daily sendiri nih Kak Naldi, itu udah berdiri sejak tahun 2017 kan ya? Nah, itu gimana? Awal mulanya kepikiran buat bikin Animes Daily itu apa sih Kak? Sebenarnya konyol banget sih dulu tuh kan kayak kelas 8 gitu kan, masih kayak
bocil banget kan gitu, kayak iseng-iseng doang gitu kan buat ngepost. Dulu Animes Daily itu namanya bukan Animes Daily, melainkan Anime Squad gitu. Ya fokusnya ngepost quotes anime gitu kan, kayak quotes setiap karakter gitu. Tapi kan kayak karena konsisten saja kan, dulu waktu SMP kan waktunya masih banyak gitu, kayak ngepost terus, tapi ternyata kayak nambah gitu followersnya sampai 1.000 gitu kan, kayak pamer ke teman-teman gitu kan, ya followers gue 1.000 gitu, tapi nggak ada yang percaya gitu kan, dikira beli followers, terus kayak post terus gitu kan, ternyata nyampe gitu 10.000, terus bisa swipe up gitu kan. Dulu kan kalau bisa swipe up kan harus 10.000 gitu kan followersnya. Dan ya sampai sekarang, oh ya lanjut lagi ya ke terus 10.000 kan, kayak di 10.000 itu kayak mentok gitu, nggak bisa nambah lagi followersnya. Terus kepikiran kan gitu buat ngeluasin nama Anime Squad gitu ke ranah yang lebih luas, kayak terus kepikiran kan ngubah namanya jadi Animes Daily gitu kan. Nah kalau nama Animes Daily sendiri itu karena aku dulu kan ngomongnya bukan anime kan, tapi anim gitu, jadi kayak nyesuaiin aja gitu, animes gitu kan, daily. Terus kalau daily kan karena itu dulu harian banget kan ngepostnya, malah kayak 5 post sehari gitu dijabanin aja dulu. Mungkin sih kalau dari namanya, dan ya sampai sekarang gitu kan, terus lanjut ke kelas 9, terus SMA kelas 1 gitu kan, itu kelas 1 udah 40.000 followers gitu kan, terus sekarang sampai kuliah nyentuh di 194.000 followers. Keren banget. Emang berarti kunci awalnya tuh konsisten ya, kayak berarti rajin ngepost dan segala macam, ternyata sampai 100.000 lebih. Ya ampun, aku juga mau punya follower sebanyak itu. Seru banget, seru banget. Nah, kalau Gama Bunta sendiri nih, Kak Tika, kan kalau misalnya Gama Bunta itu lebih ke komunitas kebudayaan Jepang gitu ya, jadi nggak cuma spesifik nih anime sama manga, beda sama komunitasnya Animes Daily sama Network Anime ID tadi kan. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, di Gama Bunta tuh juga banyak nggak sih yang suka sama anime-anime gitu, atau mereka ya udah budaya Jepang aja gitu? Ya, dominan tuh suka ya. Banyakan tuh suka anime gitu kan. Misalnya kalau ibu kan ya suka anime gitu kan. Tapi juga ada juga yang join soalnya pengen cari teman mabar game gitu. Itu ada juga. Selain di Gama Bunta tuh juga nggak melulu ngomongin tentang anime. Kadang kita juga ngomongin tentang apa ya? VTuber gitu kan, VTuber, cosplay, tokusatsu, terus kayak Gundam gitu sama game-game Jepang gitu juga dibahas juga, kayak kita ngebahas apapun gitulah gitu sama budaya-budaya Jepang. Oh iya, sama kita tuh juga ada kayak kelas Jepang gitu sih, adain kelas belajar Jepang juga ada gitu. Oke, menarik banget nih. Jadi nggak cuma anime, manga, kelas bahasa Jepang, cosplay segala macam juga dibahas ya Kak ya? Iya. Ini seru banget nih. Oke, selanjutnya aku pengen nanya-nanya nih seputar anime. Kakak-kakak di sini pada nonton nggak sih Spy X Family? Kayaknya lagi rame kan ya itu Spy X Family. Nonton nggak kakak? Nonton. Oke, ini aku inget banget Anya gitu. Lucu banget ya Anya nih. Oke, menurut kakak nih, mungkin dari Kak Naldi dulu, hal menarik apa sih yang menurut kakak ada di animenya si Spy X Family ini? Kalau dari aku sih, aku kan udah duluan baca manganya gitu kan, kayak dari cerita tuh sudah pasti menarik gitu kan. Terus aku nggak expect banget gitu kalau pas dianimasiin ternyata wow, sebagus ini gitu. Dan pembawaan karakternya, terus seiyunya gitu, seiyunya si Anya niat banget gitu Kak. Suaranya kan kayak suara bocil banget kan. Iya, gitu. lucu banget. Setuju. Trending di TikTok kan gara-gara suaranya gitu. Terus buat ini juga kan kayak premis ceritanya kan kayak duluan menarik gitu kan, kayak ada pembunuh bayaran, terus spy sama anaknya yang ini yang apa sih namanya, Esper. Ya itu sih dari segi cerita menarik, animasinya juga bagus, terus karakternya lucu-lucu. Itu aja. Kalau Kak Tika gimana? Yang paling menarik apa sih dari anime itu, Spy X Family? Iya, sama sih, sama kayak Kak Naldi itu ya, ceritanya bagus gitu kan, menarik sama dikemas dengan gaya yang apik gitu kan, sama kita tuh juga kayak enjoy banget tuh loh kalau ngenikmatinnya, kayak
gampang lah tahu, alurnya juga nggak berat-berat banget, sama seiyunya juga bagus-bagus gitu loh. Seiyunya kan terkenal gitu kan. Terus abis itu apa ya, gameplaynya juga sangat family bestie gitu ya. Family bestie. Ya itu kayak bisa ditonton bareng-bareng sama keluarga gitu loh. Aman pokoknya. Aman. Tidak ada adegan-adegan yang berbahaya ya. Iya, betul. Kan juga tentang keluarga, jadi bisa merekatkan keluarga juga gitu. Oke, bener banget. Nih ada Kak Wawan bilang, OTW nonton Spy X Family. Iya, bener banget. Bisa tonton di Netflix buat yang legal ya kakak-kakak ya. Oke, nah ini Kak Ro udah balik lagi. Halo Kak Ro. Kita sempat terpisah sejenak ya Kak. Maaf tadi ada kesalahan. Nggak apa-apa Kak, tenang aja. Ini, nah tadi aku udah sempat nanya sih ke Kak Naldi. Nah sekarang aku mau nanya ke Kak Ro nih. Awal mulanya bikin network Anime ID ini gimana sih Kak? Di tahun 2019 ya kalau nggak salah waktu itu. Bisa diceritain mungkin? Karo, apakah kita kembali berpisah? Udah. Oke, gimana Kak? Bisa diceritain mungkin awalnya? Apa tadi? Bisa diulangi pertanyaannya? Oh, iya, oke, sorry. Jadi, gimana sih awal mula terbentuknya dari network anime ini di awal tahun 2019 tuh gimana? Dia. Awal terbentuk komunitas ini sih Oh, kayak sinyalnya Kak Ru. Halo? Oke, sepertinya kita agak sedikit ada kendala nih, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu dulu sebentar lagi ya, teman-teman ya. Atau gimana nih? Oke. Ya, kita akan menghubungi kembali untuk Kak Ro-nya nanti. Tapi sambil menunggu, kita lanjutin ngobrolin soal Spy X Family lagi kali ya. Nah, kalau Kak Tika dan Kak Naldi nih, karakternya siapa nih yang paling suka di Spy X Naldi? Kan ada, kalau nggak salah nih ada Anya, Yor, sama Lloyd ya, yang karakter utamanya. Nah, itu yang mana nih yang paling kakak-kakak suka? Dari Kak Tika mungkin. Iya, aku paling suka ini sih Lloyd sih. Soalnya kayak husband material banget gitu lah. Cakep. Aduh, kayak fangirlingan nih. Cakep gitu kan. Terus kayak pintar gitu. Terus juga sayang keluarga gitu. Aduh, itu sih. Langsung berasa pengen punya suami kayak Lloyd ya? Iya, kayak Lloyd tipe aku banget nih gitu kan. Kayak aku mau dia. Iya. Aku juga bakal kayak gitu deh. Aku ngerti banget nih perasaan-perasaan fangirl kayak gini. Nah, kalau Kak Naldi nih siapa yang paling suka karakternya? Sebenarnya udah jelas sih suka sama Anya. Lucu ya, gemes banget soalnya. Kayak karakter, kayak gak pernah gitu nemu karakter selucu Anya gitu selama anime. Ya ampun, iya sih. Tapi Anya tuh emang dari suaranya aja tuh udah kayak pengen langsung kita bawa pulang gitu. Lucu banget kalau udah ngomong tuh kayak, Anya. Aku mau coba menirukan, saya tidak bisa gitu. Oke deh, kita lanjut nih. Kalau kakak-kakak biasanya nonton anime di mana? Mungkin Kak Naldi biasanya di mana? Ya, yang legal sih di Muse Indonesia. Oke. Kalau Kak Tika? Ya, aku ini sih kalau biasanya selain di Muse, YouTube Muse itu di Bilibili gitu kan. Bilibili tuh ada aplikasi di HP sama ada di web gitu. Itu tuh animenya tuh lengkap banget gitu loh, kayak wah semuanya ada dari tahun yang dulu sampai sekarang tuh ada gitu loh. Sama kadang tuh aku juga bisa nostalgia nih dengan nonton di Bilibili, soalnya anime-animeku yang dulu belum bisa aku tonton, aku nontonnya di situ. Selain itu mungkin ada di Disney Plus sama Netflix sih. Oh iya benar. Disney Plus sama Netflix juga animenya bagus-bagus ya koleksinya di sana. Iya. Nah, ini ada Kak Emma nanya, ada rekomendasi anime buat musim ini nggak sih Kak? Kak Naldi mungkin? Kalau dari aku sih, ya udah jelas ya Spy X Family. Terus buat aku sebenarnya nggak pengen ngerekomendasiin, tapi lumayan sih kalau menurutku. Tapi kata orang jelek sih. Apa tuh? Tate no Yusa itu yang season 2.
Oh, Itu menurutku bagus sih, walaupun grafisnya rada nurun dikit sih. Itu tapi tetap worth it sih buat ditonton. Kata Yusa season 2 sama Spy X Family. nah bisa nih. Kalau Kak Tika apa rekomendasinya? Nah, kalau aku itu Spy X Family, iya, sama Summertime Render gitu. Itu tuh Summertime Render tuh nontonnya di Disney Plus sih. Itu tuh ceritanya tuh tentang apa ya? Agak serem juga sih sama bunuh-bunuhan gitu kan. Tapi kayak ceritanya menarik gitu kan, tentang time travel juga gitu. Kayak konsepnya menarik sih. Jadi aku kayak ya pengen nyoba nih, semoga aja sesuai ekspektasi gitu, nggak jelek gitu. Gitu. Oh, menarik nih. Oke, kita lanjut nih. November nanti itu bakal rilis filmnya Makoto Shinkai, ya kalau nggak salah, yang judulnya Suzume no Tojimari. Nih, kakak-kakak gimana? Penasaran nggak nih sama filmnya Makoto Shinkai yang kalau nggak salah juga terakhir Kimi no Na wa, bukan terakhir sih, kayak yang boom banget Kimi no Na wa kan waktu itu ya. Gimana kakak-kakak penasaran nggak? Mungkin dari Kak Tika? Ya, aku penasaran banget sih, apalagi kan kemarin udah muncul kan trailernya gitu kan, Hmm. kayak wow, kayak ngelihat trailernya yang cuman beberapa detik gitu aja kayak wah, gambarnya bagus banget nih gitu kan, apalagi banyak hal-hal yang bikin penasaran gitu kan. Itu kan tentang apa ya, tentang kayak ada pintu gitu kan, kayak pintu Doraemon gitu kan, pintu kemana saja, apakah ini pintu kemana saja gitu kan. Iya, Kayak, penasaran wah banget. ini keren ya, kayak apakah Makoto Shinkai collab dengan Doraemon gitu kan. Iya. Bisa. Kayak sama pemandangannya tentu saja bagus banget gitu, visualnya juga sangat eye catching gitu kan. Iya, Jadi kayak benar. nggak sabar sih gitu. Aku juga jadi penasaran nih. Kalau Kak Naldi gimana? Penasaran juga nggak? Terus apa sih yang paling ditunggu-tunggu gitu dari anime ini nih? Pasti sih penasaran, karena aku ngikutin anime dari Makoto Shinkai itu kayak udah hampir semua gitu. Dari awal kan yang booming banget itu Kimi no Na wa, terus lanjut ke Weathering with You, atau apa sih itu judul Jepangnya, taunya itu aja sih. Weathering with You. Terus sekarang ini kan lanjut ke yang baru, Suzume, apa tadi lupa namanya. Suzume no Tojimari. Nah ya, Suzume no Tojimari. Aku sih yang bikin aku nunggu banget itu karena kan kalau Weathering with You sama Kimi no Na wa itu kan satu universe ya. Soalnya si Takinya bisa ketemu sama si Hodakanya. Nah, yang aku penasaran itu apakah di Suzume no Tojimari satu universe masih. Wah, iya benar. Mereka itu kan dilihat dari posternya itu kan kayak banjir gitu kan masih. Mungkin kalau menurutku itu Tokyo udah banjir terus nyeritain karakter itu gitu. Soalnya desas-desusnya kan kalau anime itu bakal ini nyeritain post apokalips gitu. Jadi kayak makin penasaran gitu, gimana sih kayak dunianya Makoto Shinkai hancur gitu. Apakah bakal jadi film terakhirnya gitu kan? Makanya kayak penasaran banget. Bakal nonton sih pasti. Iya, apalagi emang Makoto Shinkai ini gambarnya juga bagus, ceritanya juga oke banget ya kan? Oke deh, ini ada dari Kak Uji Tawakal nanya One Punch Man season 3 sama Bleach kira-kira nongol kapan lagi nih bocorannya? Mungkin di Animes Daily kali ya, itu ada bocoran-bocoran kayak gitu nggak sih Kak? Kalau One Punch Man sih sampai sekarang belum ada infonya ya. Kalau Bleach itu emang udah dikonfirmasi bakal tayang. Tapi itu masih ini sih masih kayak nggak dikasih tahu gitu kapan rilisnya. Tapi udah dikonfirmasi bakal dilanjutin animenya. Jadi ya tunggu aja lah. Udah dikasih lampu hijau juga kok, jadi tinggal nunggu aja lagi. Iya, bener banget. Nah, kita ke pertanyaan terakhir deh ya, Kak Tika dan juga Kak Naldi nih. Tadi kan kita udah ngomongin Suzume no Tojimari yang bakal rilis. Ada lagi nggak sih anime yang lagi ditunggu, nggak sabar nih, gitu, selain judul itu tadi? Mungkin Kak Tika dulu? Anime yang lagi tak tunggu ya, itu tuh Hataraku mau sama season 2 sih. Itu kan dulu tuh sempet banget, suka banget. Itu kan kayak dari tahun kapan ya, aku lupa. Pokoknya SMA apa ya, SMA kayaknya. Itu dia, jadi kayak udah penungguan beberapa tahun gitu. Akhirnya dibuat serial season 2 Hataraku mau sama. Itu apa ya, genrenya fantasi tapi juga nyambung ke slice of life gitu. Oke deh. Nah, kalau Kak Naldi, apa nih yang paling ditunggu lagi animenya? Oh, sepertinya ini ya, ada kendala jaringan lagi nih, Kak Naldi. Oke, sambil kita nunggu Kak Naldi, mungkin aku nanya ke Kak Tika dulu deh. Anime favoritnya apa nih, Kak? Ada nggak?
os anime favorit ya. Apa ya? Kadang tuh aku ganti-ganti gitu loh tiap abis nonton anime gitu kan, kayak lagunya yang bagus apa gitu kan. Apa ya kira-kira, mungkin yang karena kemarin aku habis nonton Vanitas Jakarta gitu kan, itu ada openingnya bagus, jadi aku suka itu. Judulnya Sasanomali itu. Apa ya? Judulnya apa? Aku lupa, penyanyinya Sasanomali gitu. Oke, ini bisa di googling aja nih teman-teman. Apa tadi Sasanomali ya kak ya? Artis. Bisa banget. Oke, kita kehilangan Kanaldi juga. Aku sedih. Kanaldi dan Kak Mohon Ro. maaf tadi laptopnya ngebug jadi sekarang join lewat HP. Oh, oke, nggak apa-apa. Aku sudah cukup senang mendengar suara Kanaldi kembali. Oke, gimana nih Kak Naldi? Ada nggak os anime favorit dari kakak? Yang ditunggu kah? Os anime favoritnya. Oh, tadi yang sebelumnya belum dijawab ya kak ya? Iya, Kita belum balik dulu deh. dijawab. Oh, bener-bener. Gimana nih, anime yang paling ditunggu apa yang bakal rilis? Kalau sekarang sih, mohon ya ini mati lampu jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau Oke, yang nggak ditunggu apa-apa. sih sekarang ini Chainsaw Man yang tadi aku ceritain. Itu manganya bakal dapat adaptasi anime kan. Jadi nungguin itu sih, itu pokoknya kayak nungguin banget lah. Penasaran kan juga kalau manganya aja bagus gitu, apalagi animenya gitu. Tapi semoga digarap yang garap bagus sih. Terus tadi pertanyaan kedua ya, anime favorit. Ini soundtrack anime favorit. Oh, Ada soundtrack. rekomendasi? Kalau sekarang sih tetap ini sih OST-nya di anime Hello World. Itu bagus banget sih, dari ending openingnya gitu. Tapi itu movie. Tapi itu semua lagunya yang di sana ya? Nah, udah nyala. Yeay! Ikut seneng nggak? Oke deh, jadi tadi Hello World ya kak ya, dari awal sampai akhir lagunya bagus semua berarti ya, recommended gitu buat Iya, Hello teman-teman. World. Iya, bisa banget nih teman-teman. Terus aku juga baru dapat kabar nih dari Yormin kalau Kak Ro nggak bisa join kita lagi karena kendala sinyal, tapi ya udah nggak apa-apa. Kak Ro juga salam buat teman-teman semua, buat Kak Tika, terus Kak Naldi juga, dan teman-teman yang udah hadir. Maaf banget nggak bisa ngelanjutin. Oke deh, dan kita juga sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Kita udah ngobrol banyak banget tadi, sharing-sharing soal banyak banget apa tuh tadi, Spy X Family, terus juga ada Suzume no Tojimari, juga gimana terbentuknya komunitas-komunitasnya kakak-kakak ini dari Network ID, dan juga Animes Daily, terus juga Gama Bunta. Tadi kan kita juga sempat ngobrol-ngobrol, nggak berasa banget kita sudah selesai di talk show ini. Jadi Hiromi mau ngucapin terima kasih banget nih buat Kak Tika dan juga Kak Naldi dan Kak Ro. Terima kasih sudah mau diajak berbincang hari ini. Thank you so much. Arigato, arigato. Aku cuma bisanya arigato doang, bahasa Jepang. Nah, oke, sebelum kita selesai, sebelum kita bye-bye, kita mau foto bareng dulu kali ya kakak-kakak ya. Mungkin teman-teman bisa dinyalain kameranya. Oh, ada yang bilang kurang lama talk show-nya. Nanti ya, kita bikin lagi talk show biar lama gitu. Durasinya 6 jam gitu. Pegel, 6 jam. Oke, ayo dinyalain dulu teman-teman. Bisa kameranya buat yang menonton. Berpartisipasi, kita foto bersama. Nanti kita abadikan momen talk show kali ini. Nah, mana ada kakak-kakak sudah nyala? Gimana Yormin? Sudah oke? Atau tunggu lagi? Oke. Oh, udah mulai banyak nih kakak-kakak yang on cam. Wah, aku melihat foto playlist. Ya, oke. Udah, kita sekarang aja ya Yormin ya. Sudah siap? Oke, kita foto, aku hitung 1, 2, 3, nanti kita action. 1, 2, 3. Oke, aku mau coba gaya kekinian Garu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Kak Tika dan Kak Naldi dan juga Karo. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih teman-teman soal
sebuah kompetisi yang oke banget nih. Ini ada Pekan Menulis Yorsay. Wah, apa tuh Kak Pekan Menulis Yorsay? Wah, penasaran kan? Jadi Pekan Menulis Yorsay kali ini itu adalah bertema anime favorit gue. Nah, jadi di sini teman-teman bisa banget menulis artikel tentang review berkaitan anime, manga, hobi, kebudayaan, film, maupun musik Jepang yang kamu sukai. Wah, cocok banget nih. Tadi kan kita udah bahas banyak ya. Jadi udah ada gambaran apa gitu yang mau ditulis. Terus nanti ceritakan aja alasan kamu menyukai anime, Jepangan, dan segala macamnya. Tunjukkan kebanggaan kalian tentang wibu. Nah, nanti di situ bisa banget dijadikan sebuah karya. Karena ini bukan cuma sekedar kompetisi biasa loh teman-teman. Yang namanya kompetisi pasti ada hadiahnya lah ya. Nah, hadiahnya ini lumayan banget karena bakal ada hadiah 200.000 masing-masing untuk 3 orang pemenang. Wih, lumayan tuh 200.000. Bisa buat apa coba? Banyak lah ya 200.000 nih. Bisa buat beli action figure mungkin buat teman-teman yang mengoleksi, lumayan kan? Dapat nggak sih? Dapat lah ya. Terus gimana sih Kak caranya? Nah, nanti abis teman-teman nulis itu bisa banget menyertakan tagar Yorsay Anime. Nah, itu teman-teman udah bisa dilihat ya, ininya di mana? Di kolom chat itu Yormin udah kasih nih apa aja syarat-syaratnya. Tapi tenang aja, Hiromi juga bakal tetap bacain. Nah, nanti berapa banyak Kak isinya, kata-katanya? Ya, kira-kira 325 kata lah ya. Dan mencantumkan gambar anime beserta sumbernya. Ini wajib ya, nanti harus ada sumbernya nih. Jadi nggak yang asal nyomot doang, harus ada jelas gambarnya dari mana sumbernya. Selanjutnya untuk periodenya sampai kapan nih? Nah, ini periodenya ada dari tanggal 23 Mei sampai 29 Mei 2022. Jadi teman-teman kita masih ada waktu, ayo segera ditulis reviewnya. Kecintaan kalian kepada Jepangan bisa banget dituangkan menjadi sebuah karya dan mendapatkan hadiah. Oke, itu aja. Selanjutnya, ada yang minta IG aku. Seneng banget. Oke, teman-teman yang mau follow IG aku, ini aku selama nge-host baru kali ini ditanyain IG-nya. Jadi, teman-teman bisa banget follow aku di Hiromi Kyuna. Gimana sih? Oh ya, Hiromi Kyuna, HIROMIKYUNA. Ya, akhirnya aku ada wadah buat promosi. Silakan di follow teman-teman. Oke deh. Selanjutnya aku kembali ke job desk saya ya untuk mengingatkan teman-teman mengisi link presensi yang bakal dikirim sama Yormin. Nanti silakan diisi link presensinya buat sesi 1. Kenapa kok sesi 1? Emang ada sesi 2? Ada dong, ada sesi 2. Sesi 2-nya kita bahas apa? Nah, sesi 2-nya kita bakal bahas tentang beasiswa Max. Nah, ini nanti bakal dipandu sama Kak Aul. Jadi bakal seru banget nanti dipandu sama Kak Aul. Terus jam berapa Kak dimulainya sesi 2 sama Kak Aul? Nah, sesi 2 ini dimulai jam 3:30 di Zoom yang sama di sini. Jadi teman-teman nggak usah live lah. Udah di sini aja, nanti kita ngobrol tentang beasiswa. Jadi teman-teman penasaran kan? Ya, harus penasaran dong. Oke, jadi sampai situ aja closinganku yang mungkin cukup panjang dan semoga tidak membosankan ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di acara-acara Yorsay selanjutnya. Hiromi pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Naldi, Kak Tika, dan juga Kak Aro yang sudah menyempatkan untuk berbincang bersama Hiromi dan teman-teman. Oke, sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Thank you semua.